Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati. Di video kali ini saya akan membahas tentang sektor ekonomi yang ada 17 sektor. Dari 17 sektor tersebut saya akan membahas salah satu sektor tersebut dan analisis bagaimana perkembangan teknologi digital mampu mengembangkannya. Yang saya mau bahas dari 17 sektor tersebut, saya akan membahas sektor informasi dan komunikasi dan perkembangan teknologi digital mampu mengembangkannya. Sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam mendukung seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan di era modern. Sektor ini tidak hanya menyediakan layanan komunikasi dasar seperti telepon dan internet, tetapi juga menjadi tulang punggung utama transportasi digital di berbagai bidang. Melalui perkembangan infrastruktur telekomunikasi, jaringan data, serta teknologi informasi, sektor ini memungkinkan pertukaran data dan informasi secara cepat, efisien, dan global. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor informasi dan komunikasi telah bertransformasi menjadi motor penggerak inovasi dan efisiensi di hampir semua sektor lain, mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga pemerintahan. Perkembangan teknologi digital menjadi faktor kunci yang mendorong kemampuan sektor ini. Salah satu tonggak utamanya adalah hadirnya jaringan internet berkecepatan tinggi, memberikan kecepatan transmisi data hingga puluhan kali lipat dibandingkan generasi sebelumnya. Dengan latensi yang sangat rendah, hal ini memungkinkan terjadinya komunikasi data secara real-time dan menjadi dasar bagi berbagai inovasi serta Internet of Things, kendaraan otonom, robot, industri, dan sistem kota cerdas. Implementasi jaringan 5G juga meningkatkan efisiensi layanan digital di berbagai sektor seperti layanan keuangan digital, e-commerce, serta sektor pendidikan yang kini semakin mengandalkan sistem belajar daring. Selain jaringan 5G, kemajuan lain yang sangat berpengaruh adalah komputasi awan. Teknologi ini memungkinkan penyimpanan, pemrosesan, dan pengelolaan data dalam kapasitas besar tanpa memerlukan perangkat keras lokal yang mahal. Dengan sistem komputasi awan, perusahaan dapat mengakses data dari mana saja dan kapan saja, sehingga mendukung fleksibilitas kerja serta efisiensi biaya operasional. Komputasi awan juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan startup digital dan UMKM berbasis teknologi di Indonesia karena memudahkan pengembangan aplikasi tanpa investasi infrastruktur besar. Misalnya, banyak perusahaan rutinitas di sektor keuangan, logistik, dan pariwisata yang kini menggunakan platform berbasis awan untuk menjalankan operasional mereka. Selanjutnya, perkembangan AI atau kecerdasan buatan telah membawa perusahaan besar dalam cara pengolahan dan analisis data di sektor informasi dan komunikasi. AI mampu berproses big data untuk memahami pola perilaku pengguna, memprediksi tren besar serta memberikan rekomendasi layanan yang lebih personal. Dalam industri telekomunikasi, AI dimanfaatkan untuk mendeteksi gangguan jaringan secara otomatis, meningkatkan keamanan siber, dan mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Di sisi lain, perusahaan media dan komunikasi memanfaatkan AI untuk pengelolaan konten digital, analisis sentimen publik, dan pembuatan konten otomatis melalui teknologi. Dengan demikian, AI memperkuat daya saing industri komunikasi digital di era ekonomi berbasis data.
Dampak positif lain dari perkembangan teknologi digital di sektor informasi dan komunikasi adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik. Digitalisasi telah membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital melalui platform daring seperti media sosial, e-commerce, dan layanan publik digital lainnya. Pemerintah juga mendorong pemerataan akses teknologi melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, Program Palaparing dan Transportasi Digital Indonesia. Program-program tersebut bertujuan untuk memperluas jaringan internet ke wilayah terpencil seperti meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif. Dari sisi ekonomi, sektor informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, berdasarkan data BPS tahun 2004, sektor ini tumbuh lebih dari 17% per tahun, menjadikannya salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan terhadap layanan data, internet, serta teknologi digital akibat perubahan pola hidup masyarakat. Selain itu, lahirnya ekosistem startup digital juga memperluas lapangan kerja baru di bidang teknologi, informasi, pengembangan perangkat lunak, pemasaran digital, dan analisis data. Dengan demikian, sektor ini tidak hanya memperkuat infrastruktur komunikasi, tetapi juga menciptakan multi-front event bagi perekonomian nasional. Namun demikian, kemajuan sektor informasi dan komunikasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah kesenjangan digital antar wilayah, keamanan data dan privasi pengguna, serta literasi digital masyarakat yang belum merata. Pemerintah dan swasta perlu bekerja sama dengan membangun sistem keamanan siber, kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi, serta meluas infrastruktur jaringan hingga ke daerah terpencil. Hanya dengan cara itu, potensi penuh sektor informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mendorong daya saing bangsa di era globalisasi digital. Dari secara keseluruhannya, perkembangan teknologi digital telah menjadikan sektor informasi dan komunikasi sebagai fondasi utama ekonomi digital Indonesia melalui penerapan internet cepat, komunitas awan, dan kecerdasan buatan. Sektor ini mendorong efisiensi komunikasi, mempercepat pertukaran informasi, menciptakan inovasi baru, dan membuka peluang inklusif. Transformasi digital di sektor ini bukan hanya soal kemajuan teknologi, melainkan juga perubahan paradigma menuju masyarakat yang lebih terhubung, produktif, dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Mungkin penjelasan dari saya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.